Pertama kita akan berkenalan dengan seorang laki-laki. Beliau adalah seorang ayah, seorang suami, berasal dari daerah Mojosari, Jawa Timur. Latar belakang beliau itu adalah dulunya adalah seorang pengusaha komputer. Juga pernah punya usaha rongsokan atau barang bekas. Nah, setelah mengenal bisnis ini, beliau membangun bisnis ini luar biasa. Kita menyebutnya The Golden Boy. Beliau luar biasa. Orangnya baru saja join, tapi prestasinya sudah luar biasa nasional. Beliau menghabiskan semua trip-trip yang diberikan oleh perusahaan, semuanya diambil, semuanya diraih. Beliau sudah jalan-jalan ke beberapa negara, sudah mencapai prestasi sebagai senior business partner di sini. Penghasilan 500 juta lebih dalam waktu 1 tahun. Dan beliau juga menjadi salah satu ikon seorang Golden Boy New Univision. Kita beruntung sekali bisa belajar oleh beliau. Kita akan coba sapa. Selamat malam Bapak Anto Trihartono. Malam Pak Joko, halo Pak Joko. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, Bro and Sis, kita persembahkan inilah Bapak Anto Trihartono. Oke, terima kasih Pak Joko. Terima kasih buat MC yang luar biasa, MC Kondang Univision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua Nusantara Indonesia. Senang sekali pada malam hari ini saya berikan kesempatan untuk sharing ya pada teman-teman, bukan untuk mengajari atau pandanda, tetapi saya akan cerita seperti apa sih proses yang saya lakukan selama kami 3,5 tahun ini bersama New Univision. Nama saya Anto Trihartono, saya tinggal di Desa Ngoro, teman-teman. Mungkin kalau tadi Pak Joko menyebutkan prestasi yang luar biasa, itu hanya dampak dari apa yang saya lewati dari proses ke proses, teman-teman. Sebelumnya mungkin teman-teman belum tahu ya, seperti apa sih background saya sebelumnya. Izinkan saya menunjukkan background saya sebelumnya. Saya sebelumnya pernah menjadi karyawan di sebuah perusahaan industri sebagai teknisi itu tahun 2006 sampai 2010. Kemudian tahun 2010 itu saya mulai di PHK, 2011 di PHK. Akhirnya saya mencari pekerjaan lagi, usaha apa ya? Kata guru saya begini, "Mosok Mas, habis dari jadi karyawan lagi, ya mbok usaha lah," gitu kata guru ngaji saya. Ya wis lah. Akhirnya saya mencoba sebuah usaha, di mana usaha itu saya mencoba usaha cari barang bekas, teman-teman. Jadi saya tidak pernah melihat apa pekerjaan. Yang penting pekerjaan itu bisa memberikan hasil buat saya. Saya mencintai pekerjaan itu, anak istri saya tetap terbackup kebutuhannya. Sehingga saya cukup nyaman sekali lewat pekerjaan ini. Selanjutnya selang 1 tahun kemudian, ketika saya mulai punya modal, alhamdulillah saya mulai punya etalase ya, mulai punya toko, punya stok laptop, nyervis dari sekolahan ke sekolahan. Di sini saya mulai bisa punya rumah, punya mobil. Waktu saya habiskan di pekerjaan. Ini pekerjaan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bisa memberikan uang banyak juga loh dari sini. Nah, saya punya banyak relasi juga, orangnya baik-baik juga, orderan saya rame, jam 8 pagi, jam 10 ke sekolahan, jam 2 pulang ke Surabaya. Nyampe rumah, saya mulai ngerjakan servisan lagi. Itu terus bertahun-tahun, teman-teman. Uang ada, pekerjaan yang ngatur saya, nggak ada bosnya. Tetapi satu, waktu saya itu nggak ada buat keluarga. Sampai istri saya bilang gini, "Walah mas, saman itu kelihatannya neng omah, tapi jiwa saman itu nong penggawean tok, nggak ada waktu buat keluarga." Ya gimana lagi, Dek? Ini kan sebuah tanggung jawab buat kamu. Kamu mau nggak ada uang? Ya nggak mau, tapi ya nggak kayak gitu amat. Tapi terus saya jalani. Akhirnya saya terus berpikir, kira-kira usaha apa ya yang ingin saya lakukan ketika nanti saya supaya punya waktu buat keluarga, buat anak. Alhamdulillah, ketika saya pulang dari Pulaan dari Surabaya, itu ada teman kami yang saya cukup kenal baik dengan beliau, mulai telepon saya, ya, telepon saya, ini beliau namanya Pak Hari dan Pak Harto. Dua beliau itulah yang waktu itu tahun 2016 bulan September datang ke rumah saya untuk menceritakan bisnis. Saya amati, saya dengarkan, ujung-ujungnya ialah asuransi. Terus disuruh cari-cari orang, wis alamat iki, MLM aneh gitu. Saya tidak benci dengan bisnisnya, teman-teman. Tetapi saya punya sebuah trauma, di bisnis sebelumnya saya itu pernah gagal. Bukan karena bisnisnya yang jelek, mungkin karena cara metode saya yang kurang nurut mungkin dengan cara sistemnya. Akhirnya saya putuskan, saya bilang kepada Pak Ari, "Pak, namanya rezeki itu tidak harus lewat asuransi, Pak. Tidak lewat MLM.
1000 jalan Pak orang tutup mendapat rezeki. Passion saya itu Pak, itu di komputer sama rosoan. Jadi tolong jangan ganggu-ganggu saya di pekerjaan yang sudah nyaman. Oh enggak apa-apa Pak Anto. Coba Pak Anto lihat. Pak Anto kalau naruh uang di mana? Ya di bank Pak, untuk perputaran bisnis saya. Nah, terus kalau mau ada resiko gimana? Ya saya backup dari aset yang ada. Kalau umpama uangnya Pak Anto tak pindah tempat tapi dapat backup-nya, mau nggak? Seperti yang Pak Andri tadi sampaikan ya, itu caranya. Punya program smart saving namanya. 1 juta dapat 1 miliar. Saya nggak tertarik dengan 1 miliarnya. Kenapa? Saya sudah terobsesi dengan namanya asuransi itu dulu ya, dulu. Saya itu menganggap asuransi itu seperti orang nggak punya uang. Mosok kalau anaknya opname harus pakai asuransi. Mosok saya nggak punya uang. Itu perasaan saya dulu teman-teman. Sehingga saya itu agak gengsi kalau jadi pengusaha, keluarganya sakit pakai asuransi. Itu cara pandang saya. Seperti orang diremehkan gitu loh di administrasi itu. Kalau orang pakai asuransi, itu bayangan saya. Akhirnya saya didahkan terus sampai bisnisnya, ya, dalam batin, ndang mulya gitu peran saya. Akhirnya, ya wis lah, saya menghargai beliau, karena beliau orang baik, saya ikut premi 1 juta, nggak taunya saya dijadikan agen. Itu foto saya di kantor Allian, saya ikut acara BTP ya, saya ikut ujian juga, alhamdulillah coba saya tekuni. Saya coba pertama kali, bisnisnya bagus, produknya bagus, ada testimoninya dari Pak Ari bahwa ada temannya yang di kontraktor kecelakaan itu diklaim dibayar. Saya ceritakan, tapi tanpa bukti. Ternyata ketika saya coba, tidak ada satupun yang merespon. Karena di desa saya, itu masalah asuransi, itu gini Bapak Ibu. Minim sekali mindset terhadap asuransi. Ya, begitu saya coba, pertama kali ini, yang pakai warna biru ya, Bu Maiza, itu buka premi 500.000, sehingga komisi saya pertama kali di Allian, itu total sebulan 142.000. Itu komisi saya. Walah, cuma segini ya. Di komputer saja, mau cari uang sekarang bisa. Jual jasa dapat uang. Jual spare part dapat uang. Jual laptop dapat uang. Di sini untuk dapat uang harus cari-cari orang dulu. Presentasi ke sini. Masih juga menolak. Lama-lama saya jenuh. Waduh, ini tak teruskan enggak? Tak teruskan enggak? Itu perasaan saya dulu. Nah, begitu saya mulai mau klik, datang ke teman bisnis talk, saya dijelaskan oleh seseorang di mana bisa meyakinkan saya. Modalnya kayak gitu. Begitu saya serius, oke, saya fight di bisnis ini Pak. Mulai Pak muncul kendala. Saya kepingin mengejar BP, seperti Pak Andi katakan tadi ya, kalau kita jadi BP, komisinya banyak. Mulai Pak ini, saya mulai ngeluh kepada Pak Ari. Pak, saya itu mau ngejar BP Pak, tapi toko saya macet ya Pak. Pemasukan nggak ada. Pengeluaran terus-menerus. Beli tiket, pertemuan ke Surabaya, transportasi, makan, minum. Aduh, pusing teman-teman. 2 bulan saya nggak ada pemasukan. Terus Pak Adi mengasih saran, Pak Anto fokus kejar BP saja. Nanti solusinya jadi BP Pak Anto. Dan nanti Pak Anto ikut acara Corvision. Buru-buru ngejar BP. Uang buat transportasi ini loh Pak, masuk ngambil uang terus, uang di tabungan. Lama-lama habis. Muncul lagi keluhan Bapak Ibu. Ketika saya tiap hari itu pulang malam-malam, ada tagihan-tagihan yang belum terbayar. Ini, saya ngomong ke Bu Iwet, gini ya Bu, rasanya jadi bahan perbincangan orang di sekeliling kampung. Ya Allah Bu, saya sampai rumah itu ada orang bilang gini, kelihatannya pakai jas, pakai jasi. Walah, utang 5 juta loh nggak dibayar-bayar. Itu Bapak Ibu yang saya rasakan waktu tahun 2017 dulu. Resah di rumah itu. Apalagi istri juga bilang, Mas, gimana sih kok belum ada pendapatan? Ini tagihan terus bertambah loh. Itu yang saya rasakan dulu tahun 2017. Dan orang yang jauh saja ketika di pertemuan, seperti keluarga. Tetapi kenapa ketika saya itu balik di rumah, orang itu menganggap beda dengan saya. Seperti kayak orang diasingkan gitu loh. Itu yang saya alami. Alhamdulillah teman-teman, saya itu punya bapak ya. Punya bapak, punya teman, di mana beliau mau menerima curhatan saya. Dan rela datang ke rumah saya malam-malam sampai 2:30 malam. Beliau inilah tangan-tangan dari Tuhan yang dikirimkan buat saya, membuka mindset saya, membuka paradigma saya, meyakinkan saya bahwa Mas Santo pasti bisa berhasil. Mas Santo pasti bisa berhasil. Semua badai bisa dilewati Mas. Punya cuma satu Mas Santo, apa Pak? Kepercayaan Mas Santo. Dan kita itu punya Allah yang akan membantu segala cara. Gitu katanya Pak Alam. Dan Pak Alam waktu itu mau loh Pak datang ke rumah Desa Ngoro. Rumah saya itu sebelahnya itu banyak banyak bambu-bambunya gitu. Dan itu tengah malam sampai 2:30 malam. Itu dilakukan oleh Pak Alam. Akhirnya saya mengikuti saran beliau. Alhamdulillah saya lakukan demi tahap.
dari income 2 juta, 3 juta, 8 juta. Ini bagaimana bisa backup cicilan bank saya? Bagaimana bisa membayar cicilan mobil saya? Alhamdulillah ketika saya seriusi, di awal bulan Januari tahun 2018, saya itu setengah 9 pagi terima SMS dari Allianz dengan total komisi itu, total nominal itu sekitar 39 juta. Saya kaget. Ini uang apa gitu loh. Mohon maaf ya, ini bukan untuk menunjukkan sebuah, ini pamer. Enggak, bukan itu. Karena selama ini saya tidak pernah menekuni sebuah bisnis di mana harus pakai modal di atas 10 juta, stok produk, bayari karyawan, masuk jam kantor. Belum ada. Saya dapat penghasilan 42 juta. Kalau tuh ada, modal saya 500 juta di komputer. Waktu itu saya dapat terima itu, saya nangis teman-teman. Dek, ini uang dari mana yo? Kok ada komisiannya? Langsung saat itu saya ke Bank Mandiri, saya tanya, Bu, tolong dicek rekod, ini uang apa? Oh, dari Allianz. Bapak ikut asuransi? Iya. Bapak dapat klaim? Loh, saya sehat kok dapat klaim? Gitu saya. Terus tak cek lagi. Karena waktu itu saya masih bingung, ini uang apa gitu. Ada uang masuk dari banking. Baru tahu kalau itu dari Allianz jam 12. Selamat pagi, komisi Anda ditransfer 42 juta. Alhamdulillah, ini benar-benar bersyukur sekali teman-teman. Kami mulai bisa melunasi hutang yang dulu ngomel-ngomel pakai jas, pakai dasi, kenapa uang 5 juta gak dibayar? Saya lunasi teman-teman. Alhamdulillah ketika saya dapat bonus ini. Kemudian tahun 2018 bulan Maret, saya mulai dapat trip yang pertama kali. Ini menariknya, pengalaman pertama kali saya naik pesawat. Kalau saya tidak ikut Univision, mungkin saya belum bisa dapat trip ke Star Cruise ya. Pak Jenny, Pak Andrianto, bersama hampir 2.000 agen asuransi Indonesia yang punya income ada 1M, 7M, 8M. Itu saya lihat ketika di Star Cruise teman-teman. Wah, bisa makan ada 1.300 menu. Sampai saya tuh bingung mau makan apa gitu. Ya namanya saya lidahnya lidah desa, saya cari ndokasin, pecel gitu. Tapi beda kalau orang teman-teman yang lainnya, semua makannya tumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, ini pengalaman yang luar biasa, yang menurut saya fantastis banget gitu loh. Orang desa, belum pernah ke luar negeri, dapat luar negerinya gratis. Siapa sih yang nggak mau? Saya yakin teman-teman yang ada di sini pasti banyak uangnya. Tapi pertanyaannya, jika banyak uang ada waktu nggak? Waktunya ada. Mengeluarkan uang untuk trip masih mikir. 32 juta, ya mending buat kulaan. Itu mindsetnya pengusaha. Begitu saya kerjakan lagi, saya serius lagi. Di bulan Juli, ditransfer lagi. 3 bulan pulang dari Star Cruise, alhamdulillah, bulan Juli saya ditransfer lagi, itu 55 juta. Mulailah mobil saya yang dulu Avanza, cicilan saya lunas ya. Yang lunasi siapa? Allianz. Jadi teman-teman sekarang, kalau ikut asuransi gak join jadi agen, rugi. Banyak orang tahu di luar sana, ikut asuransi hanya bayar. Tetapi kalau tahu teman-teman tahu bisnisnya, seperti Pak Adi tadi katakan, ikut asuransi, beli mobilnya gratis, cicilannya gratis. Jadi teman-teman jangan sombong-sombong, jangan jual mahal ditawari asuransi. Siapa tahu ini membantu teman-teman semua. Mobil saya jual, kemudian sebagian saya belikan aset, mulailah nyoba mobil baru. Nah ini mobil saya tahun 2016 bulan Agustus, alhamdulillah ya. Nah, itu mulai saya bisa menikmati waktu dengan keluarga saya, dengan anak saya. Ketika saya renang, bayangkan, ya Allah, gini ya rasanya orang punya waktu itu ya. Besok tanggal 7 dapat komisi, tanggal 22 dapat komisi, mau liburan, mau belanja, mau kemana-mana, anak saya mau main, ya ayo main game, ayo biarkan mama belanja, kayak gitu. Kan perempuan identik gini, ya saya itu mau ini, oke, ini. Jadi laki-laki bagi cari uangnya, perempuan bagian menghabiskan uangnya, enggak apa-apa, karena kerjanya suami untuk istri dan anak kan gitu. Jangan punya istri, itu jadi bukan sakit hati terus ya. Bis ini menjadi solusi teman-teman. Saya bisa ngantar ngaji anak saya. Saya di kondisi pandemik bisa main gitar dengan anak saya, buat lagu dengan anak saya. Di kondisi pandemik, kenapa? Income stabil. Nah, saya bisa jalan-jalan trip lagi tahun 2019 ke Korea. Ini saya rasakan seperti saya itu honeymoon ya, honeymoon lah. Itu seperti bulan madu kedua, ya. Situ bersama istri berdua setiap hari di kamar, jalan-jalan bersama tim saya, ini ada Mbak Krisna. Senang sekali teman-teman. Di mana itu semua gratis ya. Bisa menikmati suasananya di Korea seperti apa. Kemudian saya juga main silat-silatan dengan Pak Barus.
Nggak mungkin kalau saya mau kerja di kantor, punya usaha sendiri. Nggak mungkin ada waktu main silat dengan Pak Barus. Nggak mungkin lah. Saya bisa dengan foto-foto dengan orang yang di luar sana. Itu yang saya dapatkan selama di Allianz. Ini semua itu berkat karena beliau. Dua sosok yang luar biasa. Terima kasih Pak Alam, Bu Iwet. Beliau inilah teman-teman yang merubah kehidupan kami. Sampai saat ini bukan sekedar saya, tapi keluarga saya, mertua saya, itu mendapatkan dampak dari perubahan yang kami kerjakan selama di Allianz. Kemudian saya bisa ngajak keluarga, karena ke Korea tidak ikut oleh, oke lah, ayo ibu, mertua, saudara, saya ajak makan, cari apa itu, makanan apa, nggak ngerti jenisnya, itu idenya istri, yos ayolah kita makan-makan. Ayah saya ajak jalan-jalan, ibu saya jatah, saya ajak ke rumah, tak berikan apa yang dia mau, Bu, jangan cepat tua ya Bu, doakan saya tetap sehat selalu, saya bekerja buat ibu, dulu ibu buat saya, sekarang gantian saya buat ibu. Nah, teman-teman, ayo kita saatnya sekarang, bagi yang punya orang tua, mereka butuh kita untuk berhasil, senangkan hati mereka, berikan waktu buat mereka. Ini bisa menjawab teman-teman. Dan saya bisa menikmati Lebaran tahun kemarin, kumpul dengan keluarga saya. Saya bisa menikmati bagaimana ceriahnya orang tua saya, istri saya, anak saya, dengan melihat sebuah perubahan. Semua itu saya dapatkan ketika saya benar-benar masuk di bis ini. Low stress kalau teman-teman mengatakan. Dan saya di bis ini, semua tidak pernah lepas tanpa peran teman-teman saya, tim-tim saya yang luar biasa. Inilah teman-teman, orang-orang terhebat yang kami miliki. Ada Pak Dedi dari Pamekasan, ada Bu Tati, ada Bu Fitri, ada Bu Maizah, ada Mbak Ana, ada Mas Rudi, ada Pak Yasin, ada Mas Iwan. Semua adalah orang-orang hebat yang kami miliki. Kami kerja bersama-sama dengan beliau. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Jika saya layak berhasil, Anda pun juga layak untuk berhasil. Dan kami juga punya keluarga loh di sini. Bukan hanya masalah kebebasan waktu, bukan hanya masalah uang, bukan hanya masalah mobil. Tetapi kami punya keluarga baru selain di rumah. Ini New Univision, ini keluarga kami. Kami senang punya Pak Dwi. Seperti apa ya, Pak Dwi ini kalau teman-teman mengatakan seperti Mr. Bean ya, orang yang selalu lucu di Univision. Kami juga punya Pak Joko, orangnya yang humble, mau mengajari saya, memberikan koreksi, Mas Anto baca buku ini, baca buku. Itu Pak Joko. Dan kami ada Pak Anderson, ada Pak Sikit, ada Pak Ahmad, ada Cik Erika. Semua adalah orang-orang baik semua di Univision. Ini adalah sebuah nilai yang asetnya paling berharga daripada uang. Menurut saya teman-teman, uang bisa habis, mobil bisa hilang, rumah bisa hilang, tetapi keluarga, persaudaraan itu tidak bisa hilang selama kita selalu punya kedekatan hati dengan mereka. Dan itulah misi di Univision, kebersamaan, ngerti bareng, sukses bareng. Nah, alhamdulillah saya terus semangat. Di akhir tahun saya direkod sebagai SBP, Senior Business Partner, punya income 5 juta. Ini total income gross saya selama setahun 2019, 668 juta. Itu total income. Padahal waktu itu goal saya mengejar MDRT. Tapi tidak apa-apa, mungkin Allah punya kehendak lain. Jika tahun kemarin tidak bisa, tahun ini saya kejar MDRT saya. Tidak peduli itu pandemi. Karena bagi saya, sukses dan gagal itu bukan faktor kondisi, teman-teman. Gagal dan sukses kita ikut tergantung sebuah keputusan dan keyakinan kita terhadap diri kita bahwa Allah menciptakan seluruh isi alam buat kita untuk membantu cara kita menjadi sukses. Jadi teman-teman, bisnis ini jangan pernah Anda abaikan. Jika Anda punya pengundang yang saat ini bukan keluarga, bukan saudara, tapi bersedia mengundang Anda masuk bisnis ini, itu mungkin jawaban dari Tuhan buat doa-doa Anda sebelumnya. Jadi jangan disia-siakan. Udahlah, ini jangan sok jaim. Jangan sok gengsi-gengsian, karena masalah tidak bisa diselesaikan dengan gengsi. Mau makan gengsi? Tidak bisa. Kondisi pandemik, makan tetap pakai uang. Itu kenapa? Mau pandemik, mau corona, mau apa? Cari bisnisnya. Dan siapa sih semua di balik layar semua ini? Beliau. Jangan lihat orangnya, teman-teman. Tetapi dengan keluguan beliau, inilah yang membuat Pak Alam bisa lebih besar, punya waktu buat saya. Seumpama Bu Iwa tidak mengizinkan 2:30 Pak Alam di rumah saya, Mbak mungkin hidup saya berubah seperti ini. Saya ingat pepatah mengatakan, jangan melihat siapa yang bicara, jangan melihat siapa yang mengucapkan, tapi apa yang disampaikan. Nanti di sesi terakhir, kami persembahkan ibu mentor kami, Ibu Iwet ya. Terima kasih Bu Iwet. Beliaulah ibu dari Univision buat kami keluarga yang benar-benar berarti buat hidup kami. Di sesi terakhir, Bu Iwet akan menyampaikan bagaimana
beliau bisa membuat bisnis ini lebih besar. Sebagai ibu rumah tangga, punya kerepotan dengan anak, tetapi bisa berhasil. Terakhir dari saya teman-teman, terakhir, waktunya Anda mulai mengambil keputusan, jangan pernah Anda menunda. Karena penundaan hanya dimiliki orang gagal. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Anto Triatono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto. Sukses terus buat Pak Anto. Salam hormat buat keluarga di rumah. Terima kasih Pak Joko. Baik. Teman-teman semua, Bapak